Oke, sekarang kita bahas cara penanaman durian ini ya. Jadi pertama-tama ya kita buat busut, kita buat gundukan tanah ya. Kemudian ada 2 tahap ya pemberian tanahnya. Jadi tanah setengahnya, terus dolomit ya, kemudian tanah lagi ya, seperti itu caranya. Terus sebelum pindah tanam kita taburin di dalam si galian yang kita buat untuk si polybagnya ya, si media tanam kita. Nah, ini sengaja kita panas-panasan ya, kita mau mencoba semuanya, ini lagi mencoba ya, mana yang ideal nanti kita kita gunakan ya. Jadi setelah dibuat busut, ini kan pohon masih kecil ya, biasanya kan orang lebar. Nah, kita sengaja buat parit, tapi ini parit di luar media tanam polybag yang awal kita semai ya, kita semai lah itu ya. Jadi ini nanti kalau misalnya hujan, dia akan masuk ke tanah ya, nyerap ke tanah, dan di pinggir si media tanam polybag itu, jadi dia nanti masuk ke situ. Nah, ini untuk mencegah air agar tidak terbuang. Nah, untuk overflow kita pakai seperti ini. Jadi kita kasih coakan ya, di sini 2 di kanan kiri. Nah, itu gunanya kalau misalnya dia udah berlebih dari ini, dia akan dia akan membuang otomatis gitu ya. Nah, kemudian ini kita buat gundukan ya, gunanya untuk biar si batang utamanya tidak kena atau tidak terlalu lembab ya ketika musim hujan. Jadi nanti yang ini kering ya, terus kalau kita nyiram ya di sini aja gitu ya, jangan di sini gitu. Nah, ini karena tadi saya siram jadi agak basahnya ya tuh ya. Ini contoh satu. Kemudian arah penting ya, jadi arah ini kan miring ya, jadi arah ke sana tuh arah pagi. Jadi dia mengarah ke pagi kalau dia merunduk ya. Itu penting ya, karena yang pertama kali dia serap itu matahari atau cahaya matahari pagi ya. Jadi dia karena dia miring ke sana, maka matahari itu sana tuh ya, seperti itu. Ini juga ya, nah ke arah sana miring. Yang ini juga ya, nggak usah khawatir nanti dia tegak sendiri ya, nanti dia lama-lama akan tegak ya, seiring dia si batangnya membesar. Nah, kita juga tidak pakai waring ya, sengaja kita nggak pakai waring. Kita mau tes kekuatan dari si bibit kita nih. Kalau dikasih waring kan mataharinya nanti itu kan. Nah, ini kita tidak pakai waring. Nah, biasanya kalau pakai waring itu buat pinggir sini ya, tinggi sekitar 1 meteran ya, tinggi 1 meteran. Terus buat atas lagi ya, waringnya atas setengah aja ya. Jadi itu mencegah matahari siang yang panas dan sore ya, karena matahari siang panas sore itu sangat merugikan ya, terutama masih kecil ya. Nah, ini tapi kita coba bagaimana responnya. Nanti rencana kita mau siram 2 hari sekali ya, minimal 2 hari sekali, 3 hari lah, 2-3 hari lah gitu ya. Itu. Nah, ini dolomitnya nih, nampak ya dolomitnya. Jadi nanti ketika dia udah lewat media tanam dari si yang polybag tadi, dia udah tersedia nih si kalsium di dalam sini. Jadi kita nggak payah lagi nanti ngasih kalsium. Kalau kita siram nanti dia jatuh keluar gitu ya, dan sedikit yang masuk kemari. Makanya kita antisipasi sebelum waktu pindah tanam ya. Tuh. Nah, ini salah satu bibit yang besar ya yang kita punya, kuncinya sama yang kecil. Jadi kita lihat
dulu ya, bagaimana responnya. Dan ini baru trubus ya, dan ini itu udah pecah nih, baru keluar trubus ya, seperti itu. Nah, syaratnya pindah tanam itu harus sudah tua ya, daun-daun tuanya. Ini karena daun muda jadi nggak terlalu ini ya. Nah, ini daun tuanya udah hijau tua ya, itu udah layak pindah tanam. Ini juga udah mulai menghijau ya. Nah, ini yang baru ya. Nah, pemilihan bibit ini juga pengaruh dari rantingnya. Jadi cari yang sudah ada ranting, jangan yang tunggal ya. Kok bisa jangan yang tunggal, jadi yang udah ada ranting sekundernya ya. Nah, ini nanti untuk ke pinggir-pinggir ya, walaupun nanti ini ujung-ujungnya dipotong juga kalau udah besar ya. Tapi cari yang seperti ini, dan cari yang zigzag ya, misalnya seperti ini. Ini dia ke sini, nah ini ke sana. Nah, tuh cari yang zigzag seperti itu ya. Jadi dia biar apa namanya, ke segala penjuru nanti jadinya. Nah, seperti ini juga. Batangnya agak melintir dia. Mungkin karena faktor alam juga ya, angin ya. Angin kan bisa kanan, kiri, depan, belakang. Seperti itu ya. Nah, ini duri hitam. Nah, ini katanya musangking ya. Nah, nggak tahu juga, kalau lihat daunnya bingung kita nih ya. Ini juga sama, udah trubus ya. Sengaja kita yang trubus ya. Katanya kan kalau yang trubus, kalau bisa pindah tanam tuh jangan lagi trubus gitu ya. Jadi udah agak tua terus baru muncul, nah itu baru ya pindah. Tapi kita mencoba karena kita riset dulu ya. Ini karena bibit kita juga banyak alhamdulillah, jadi bisa kita handle sedikit ya. Oke, ini center pemupukan nantinya. Kalau dia sudah gede ya, kita kasih pupuk kandang ya, pupuk apa namanya, kimia ya. Nanti di sini semua kita taruh sama di luar. Jadi kita mau lihat kalau dia di tengah gimana. Biasanya kan di luar aja. Nah, ini kita di luar karena bertabrak nanti deh ya. Nah, ini nanti kita tempat pupuk juga. Jadi organiknya nggak keluar, tetap di sini. Itu ya planning kita. Padahal ini bekas dulu ya, udah mati ya. Tapi kita biarin seperti itu ya. Oke, jangan lupa kalau mau kemarau seperti ini kita harus punya sumber air. Nah, itu ada sumber air kami ya, kolam. Jadi nanti nggak payah kita nyiramnya, tinggal bawa ember kita siram tuh ya. Tuh kalau bisa ada sumber air, kolam. Tuh, ini juga sebenarnya bisa jadi tempat sumber air ya, nampung air lah gitu ya. Jadi nanti ini nggak kekeringan seperti itu. Di musim kemarau malah bagus ya, jadi airnya cepat turun kalau dia ada lubang-lubangnya seperti itu. Oke, mungkin sedikit itu dari kita ya. Nah, kalau buka polybag itu buka bawahnya ya, ini ya. Jadi potong ya pakai cutter ya, gunting. Saya pakai cutter. Terus nanti sudah ini dan ngepak, kita ambil gini ya, si plastiknya kita lipat terus kita angkat. Jadi media tanam dari si tanah dari si durian tidak hancur ya, biar nggak stres ya, gitu ya. Oke, kita tunggu ya. Oh ya, satu lagi, ini nanti saya buat agak sedikit miring ya. Ini saya buat sedikit miring, jadi kita lihat nanti perkembangannya gimana ya. Apakah benar dia nanti akan tegak atau ya tetap miring nanti sampai tua. Oke, sampai jumpa lagi. Smart Hydro Durian.